Tahukah kamu bahwa di dalam ajaran Islam, jika seorang pria ingin menikah lagi, pria tersebut tidak perlu meminta izin kepada istri pertama? Wow, terdengar mengerikan sekali ya untuk kaum perempuan. Salah satu ustadz terkenal di Indonesia menjelaskan tentang hal ini. Mari kita simak penjelasannya. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Dari penjelasan tadi, kita menjadi mengerti bahwa menurut hukum negara, menikah lagi harus dengan izin istri pertama. Tetapi secara hukum Islam, menikah tanpa izin istri pertama adalah sah. Kedengaran aneh bagi saya. Mengapa ajaran agama Islam mengizinkan, tetapi hukum negara tidak mengizinkan? Apakah hukum negara lebih hebat daripada hukum agama Islam? Hukum manakah yang lebih adil? Lalu, apakah Allah tidak peduli dengan perasaan wanita? Mengapa hanya pria yang diizinkan untuk memiliki pasangan lebih? Sebagai kaum wanita, mulailah berpikir, apakah Allah adil kepada kalian kaum perempuan? Sudah jelas sekali buktinya. Hukum nikah dalam Islam ini hanya untuk memuaskan nafsu para lelaki hidung belang. Seperti Nabi Muhammad menikahi istri dari anak angkatnya yang bernama Zainab. Dan Muhammad pernah ketahuan hubungan seks dengan budak perempuan yang bernama Maria orang Koptik. Yang lebih parah adalah berhubungan seks dengan anak kecil berumur 9 tahun. Berbeda sekali dengan ajaran Kristen. Kalau di dalam ajaran Kristen, pria diwajibkan untuk menikahi hanya satu perempuan saja dan wajib mencintai istrinya. Ini buktinya. Dalam kitab 1 Korintus 7 ayat 2 tertulis, "Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Inilah bukti bahwa ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah ajaran yang benar. Kembalilah kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ajaran yang penuh cinta kasih dan adil.